Halo, selamat malam, Sobat Muda Indonesia. Eh, Malam hari ini di depan Jembatan Merah, saya Aris Heru Prasetyo akan sedikit berbicara tentang data analytics. Ya. Masih sibuk dengan work from home? Ya, semoga lah. Artinya sepanjang COVID-19 ini memang dunia usaha di Indonesia, baik itu kalangan swasta maupun BUMN, turut terpapar ya akan adanya risiko ini. Cuman teman-teman yang ingin saya katakan pada Sobat Muda Indonesia adalah ada baiknya kalau kita terus memupuk semangat untuk tetap maju dengan menimba ilmu sebanyak-banyaknya seperti yang saya lakukan sepanjang hari ini. Mulai dari tadi pagi saya sibuk memberikan seminar, kemudian malam hari ini saya berpikir ada beberapa hal yang mungkin menjadi pencermatan kita bersama, khususnya ketika teman-teman berusaha untuk mempelajari big data. Nah, big data itu sendiri banyak orang yang memahami dengan kacamata yang menurut saya kurang tepat. Sebagai seorang data scientist yang menghabiskan beberapa tahun pendidikan saya khusus untuk mempelajari big data, aplikasi big data dalam dunia keuangan, saya melihat bahwa ada begitu banyak hal yang perlu kita luruskan bersama sehingga kita bisa sama-sama berada pada satu platform definisi yang tepat. Bagaimana cara kita memandang sebuah big data, data analytics, dan sejumlah alat lain. Gitu ya. Nah, izinkan malam hari ini saya ingin mengeksplor sedikit tentang apa itu data analytics. Kelihatannya videonya nanti akan terbagi ke dalam beberapa seri ya. So, jangan lupa untuk like dan betul subscribe. Oke. Saya coba untuk share screen dulu sebentar. Iya. Oke. Baik, teman-teman, malam hari ini saya rindu bicara tentang basic of data analytics. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa arahkan ke email yang tertulis di layar ya, justongson@gmail.com. Oke. Kalau kita urut-urut, teman-teman sekalian, ada 3 konsep yang berkembang atau booming sejak tahun 2010. Yang pertama adalah big data, itu. Yang kedua adalah data mining, dan yang ketiga adalah data analytics. Nah, mohon maaf atas setiap paradigma yang mungkin ada di Indonesia, tetapi izinkan saya malam hari ini membawakan pada tataran paradigma yang sesuai dengan konsepnya. Jadi yang saya bawakan materi malam hari ini ada dasar bukunya, ada dasar risetnya, dan ada dasar tulisan-tulisan ilmiahnya. Sehingga dengan demikian, saya berharap teman-teman bisa ikut bersama-sama saya untuk meluruskan konsep-konsep ini, terutama di dalam aplikasi dunia usaha di Indonesia. Baik, kita mulai. Big data itu adalah eranya, teman-teman. Ya, saya ulangi, big data adalah sebuah era atau sebuah zaman. Kenapa dia disebut sebagai era atau zaman? Karena di dalam big data ini semua data yang dimiliki oleh masyarakat menjadi sangat terbuka, gitu ya. Transparansinya sangat tinggi. Contoh satu diantaranya adalah data nomor induk kependudukan kita yang berada di Dukcapil. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, data-data seperti itu lengkap. Isi KTP kita ada semua di situ. Jadi begitu orang mengetahui nomor induk kependudukan kita, maka secara otomatis dia bisa menggali data siapa sih Aris ini. Dia lahir di mana, dia sudah menikah belum, profesinya apa, bahkan dia bisa menelusuri siapa istrinya, siapa anak-anaknya, profesi mereka apa, dan seterusnya. Beberapa kalangan mengatakan bahwa saya khawatir, Mas, saya nggak mau, Mas, data-data privasi saya itu diganggu di dalam era ini. Nah, saya mau katakan nih sama teman-teman, bahwa di dalam era big data, privacy itu sudah mengalami sebuah redefinisi sendiri. Jadi teman-teman nggak bisa mengatakan bahwa saya nggak mau nih data saya minta diprotek, nggak bisa. Gitu. Semua data-data teman-teman sifatnya publik. Memang ada sejumlah data yang masih masuk dalam ranah data private. Tetapi malam hari ini saya tidak berbicara tentang
klasifikasi mana data private, mana data yang public ya. Tetapi yang ingin saya katakan pada teman-teman semua, setiap data-data yang disimpan, di-store di dalam public database itu termasuk dalam era big data. Jadi, data-data di dalam perusahaan teman-teman yang ada kaitannya seperti pajak dan seterusnya pasti kita gunakan sebagai material di dalam big data. Nah, kemudian yang kedua ada namanya data mining. Data mining sendiri itu adalah sebuah metode. Ya, jadi dia metode di dalam mengolah data-data yang ada di dalam era big data ini kita sebut sebagai data mining. Dan yang ketiga, kita mengenal data analytics. Nah, data analytics sendiri adalah salah satu metode yang kita pakai di dalam data mining untuk mengolah segala data yang ada di dalam era big data. Jadi, kalau kita bicara 3 konsep ini, nggak akan ada habis-habisnya, teman-teman ya. Oke, lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan data analytics? Nah, saya melihatnya begini, teman-teman. Di era big data itu kita seperti dihadapkan pada tumpukan gunung besar yang di dalamnya akan terdapat begitu banyak emas. Emasnya itu adalah data yang nanti setelah kita olah lewat konsep data mining, dibantu dengan teknik data analytics, maka data tadi akan terkonversi menjadi sebuah komoditas. Itulah kenapa banyak teman-teman saya dulu waktu kuliah memandang begitu ada data, mereka kayak orang, pokoknya gila data banget deh. Begitu ada data, mereka berusaha untuk olah. Kenapa? Karena data-data yang terbuang itu biasanya menjadi informasi yang punya nilai. Tuh, ada nilai US dollar-nya, teman-teman. Jadi ada nilai rupiahnya. Ya, maka tantangan kita di dalam mempelajari data analytics adalah bagaimana Anda dan saya bisa lebih kreatif di dalam mengolah sebuah data, sehingga nanti ketika hasil dari pengolahan itu kita diseminasikan, maka akan ada pihak-pihak yang mau membeli data kita dengan nilai yang luar biasa. Ya, teman-teman mungkin bertanya, apakah ya jualan data itu bisa ada nilai ekonomisnya? Saya jawab, iya, ada. Even itu di Indonesia, jual beli data itu mempunyai nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Tetapi yang mau saya katakan pada teman-teman, tolong jangan terlalu fokus pada upaya mencari data lalu menjual data tersebut. Sayang, kenapa? Karena value added dari data yang kita jual itu nggak ada. Sehingga nilai ekonomisnya pun juga tidak setinggi ketika value added-nya luar biasa. Ya, saya kasih contoh aja untuk perenungan teman-teman bersama. Ketika di bulan November, publik di dunia belum ngeh dengan adanya kehadiran virus yang awalnya disebut sebagai novel COVID, kemudian corona, kemudian diberi nama COVID-19. Banyak sebetulnya ilmuwan-ilmuwan yang mulai mempelajari apa simptom dari COVID-19 itu. Jadi dia pelajari dari setiap orang yang keluar dari rumah sakit atau masuk ke rumah sakit, keluarganya diinterogasi, mereka catat satu persatu, diolah sedemikian rupa, mulai dari mempelajari simptomnya, sehingga kita bisa tahu nih, simptom diawali dari apa. Nah, itu bisa tahu. Apakah panas demam tinggi dulu, ataukah batuk-batuk dulu, ataukah malah sakit tenggorokan. Nah, ternyata ilmuwan menemukan, ini ilmuwan data mining ya, mereka menemukan bahwa simptom paling besar itu ketika teman-teman menelan air ludah dan di titik itu ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Mungkin biasanya kita mendefinisikan sebagai panas dalam ya. Kayak panas dalam rasanya, hati-hati. Kenapa? Karena simptom itu menunjukkan ada potensi kita mengalami COVID-19. Nah, itu contohnya. Aplikasi yang kedua, kemudian kita lihat, karena COVID-19 oleh dunia kesehatan itu diklaim dia punya daya penyebaran, daya pandemi yang cukup strong gitu ya. Sehingga kita bisa mempelajari orang yang kena positif gitu ya, PDP berarti ya, pasien dalam
perawatan, itu bisa dipelajari gerak-geriknya dia, dari mana aja, selang kurun waktu sekian jam tertentu. Dari mana? Dari sinyal handphone sebetulnya. Kalau di Taiwan, mereka pakai spending kartu kredit sama kartu perpajakan. Jadi mereka tuh, kebetulan saya pernah tinggal di Taiwan, jadi kalau di Taiwan itu biasanya kita belanja dimanapun selalu ditanya, nomor pajak kamu berapa, gitu. Sehingga pembayaran PPN itu langsung masuk ke rekening kita. Dengan demikian kan, semuanya menjadi masuk ke sistem kan? Ya, jadi sistem perpajakan itu yang akan membantu kita dalam menelusuri orang ini larinya kemana saja, sehingga dimungkinkan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka di lokasi-lokasi itu juga terpapar oleh COVID-19. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu hasil teman-teman dari yang namanya data analytics. So, bisa dilihat ya, bahwa data analytics itu punya dampak yang luar biasa di dalam menyelamatkan dunia ini. Jadi, pilihan teman-teman untuk ikut mempelajari data analytics bersama saya merupakan keputusan yang sudah tepat. Oke. Nah, banyak orang yang bertanya pada saya begini, susah nggak sih Pak mempelajari data analytics? Harus saya katakan susah. Jadi saya nggak mau kasih yang indah-indah di depan ya. Di depan saya kasih pahitnya dulu, susah. Tetapi kesulitan itu bisa kita konversi menjadi sebuah challenge yang pasti teman-teman, begitu teman-teman sukses melakukan data analytics dan hasilnya itu ternyata punya nilai manfaat ekonomis yang sangat tinggi, maka saya yakin ini akan menjadi profesi masa depannya teman-teman. Nah, oke ya. Jadi kalau beberapa kali saya diajak untuk menjadi pembicara seminar, selalu saya ditanya tentang setelah pandemi, kira-kira new normal itu seperti apa ya? Nah, saya selalu mengatakan begini. Para profesional muda itu sudah diajarkan melalui work from home untuk menciptakan sebuah keseimbangan antara bekerja dengan kehidupan pribadi dan keluarga. Jadi jangan kaget aja, nanti setelah habis pandeminya, maka akan rame-rame teman-teman profesional muda posisi kunci di perusahaan Bapak Ibu akan resign, dan mereka akan masuk ke perusahaan Bapak Ibu sebagai business freelancer. Kenapa? Karena memang perusahaan juga membuat ekosistem seperti ini menjadi keuntungan buat mereka. Betapa tidak Bapak Ibu, dengan memperbanyak bisnis freelancer, sebetulnya beban perusahaan membayar gaji karyawan dan seterusnya akan turun dengan sendirinya. Lalu dia dapat memperoleh tenaga profesional dengan kapabilitas tinggi, dan kalau dihitung-hitung budgetnya jauh lebih rendah. Wah, sih? Ya. So, titik kesulitannya di mana? Yang ketiga ya, prosesnya dilakukan dengan menggunakan algoritma. Jadi paling tidak teman-teman harus mempunyai keahlian di bidang statistik, matematika, kemudian multivariat ya, multivariate statistical analysis, dan salah satu bahasa pemrograman di dalam data mining. Terus pertanyaan berikutnya nih, mengapa kita butuh data analytics? Nah, bagi saya data adalah salah satu bentuk yang sederhana dari sebuah informasi. Ya, saya kasih contoh di sini, kalau misalnya kita lagi diukur performa evaluasi SDM, ternyata tahun 2020 ini performa kita turun 5% dari tahun kemarin. Nah, pertanyaannya faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Biasanya teman-teman asal nebak gitu ya. Nebak mulai dari, karena ada COVID, nyalain deh COVID-nya. Padahal sebetulnya kalau kita teliti lebih dalam, bisa jadi COVID bukan penyebabnya. Ya. Sehingga yang namanya data analytics itu mengarahkan kita pada bagaimana data itu bisa berbicara banyak terhadap setiap pertimbangan yang akan kita pakai dalam mengambil keputusan bisnis. Kuncinya di situ. Next dulu ya. Data analytics itu biasanya dilakukan melalui data mining atau yang kita sebut sebagai knowledge discovery in database. Knowledge discovery in database. Jadi kalau teman-teman lihat di sisi kanan ini. Di sisi ini ya. Data itu punya volume yang besar banget.
Kalau dia sudah difilter, diolah jadi informasi, maka sebetulnya volumenya mengecil. Ini kan volumenya mengecil nih, ya. Tapi dia punya nilai value ekonomi yang lumayan tinggi, gitu. Kalau dia difilter lagi, diolah lagi, dia jadi knowledge. Nah, knowledge di sini pastinya knowledge baru, pengetahuan yang baru, benar-benar brand new knowledge. Kemudian nanti brand new knowledge ini akan naik menjadi sebuah keputusan, maka di titik itulah value of economic-nya benar-benar tinggi. Nah, yang kita sebut sebagai data analytics itu sebetulnya pergerakan teman-teman dari bawah sampai ke atas. Nah, jadi setiap yang tadi saya ngomong proses, itulah yang kita sebut sebagai data analytics. Untuk melakukan data analytics bukan merupakan hal yang sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan dalam melakukan analisa data. Kenapa? Karena data-data yang teman-teman dan saya punya itu volumenya sangat besar. Ini, volumenya besar. Sepintas kelihatannya dia sudah teratur, teman-teman, tapi sebetulnya dia sangat tidak teratur. Yang kedua, velocity-nya. Pergerakan data itu dari satu titik ke titik yang lain, pemanfaatannya, itu scatter dan sangat cepat sekali, teman-teman. Di sisi lain, kita masih ditambahkan poin yang V yang ketiga, yaitu variety. Kalau kita bicara variety, kenapa ini dikasih warna yang berbeda-beda, teman-teman? Karena sometimes untuk ngomong satu informasi yang sama, itu ada beberapa data yang cukup variansinya itu cukup tinggi. Jadi kadang-kadang teman-teman nggak bisa tahu kenapa tim kerja teman-teman itu selalu datang siang gitu. Masuk kantornya telat gitu. Kenapa? Kadang-kadang bisa bukan disebabkan karena situasi atmosfer di kantor yang membuat mereka nggak nyaman, bukan. Tapi emang jiwa orang milenial seperti itu bisa jadi gitu. Buat milenial mungkin mereka nggak terlalu memandang jam masuk kantor itu, kedisiplinan itu sebagai faktor pemicu produktivitas mereka gitu. Karena mereka bersedia aja kerja sampai jam 9 malam, jam 8 malam. Even mereka pulang ke rumah, mereka masih menjalankan rutinitas kerjanya dan seterusnya. So, data-data tersebut adalah data yang sangat beragam. Nah, itu kuncinya ya teman-teman ya. Sebetulnya ada 6 V yang harus saya perkenalkan, tetapi pada seri pertama ini saya akan hanya berbicara pada 3 V terlebih dahulu. Oke? Maka sebelum saya sudahin video pertama ini, saya mau mengatakan pada teman-teman bahwa target data analytics adalah menemukan pola tersembunyi dari serial data. Jadi kepada teman-teman dan saya akan diberikan data yang bulk, lalu dari data yang bulk itu kita harus menemukan pola yang tersembunyi. Itulah teman-teman, di depan tadi saya mengatakan kita butuh keahlian di bidang matematika, statistik, dan beberapa alat seperti Julia, Python, R, dan lain sebagainya. Oke, saya berharap teman-teman nggak malah takut ya ngikut pembelajaran saya tentang data analytics. Gitu. Bayangkan aja bahwa dari data analytics ini nilai ekonomi dan nilai kemanfaatannya cukup tinggi, baik itu buat diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat, maupun orang-orang yang kita sayangi. Oke, stay tune di channel saya nanti akan masuk pada seri yang kedua. Masih dengan saya, Aris Heru Prasetya. Bye-bye!